terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalil, guru di MTS SA Darussalam kelas Mandending Kabupaten Probolinggo, sekaligus mahasiswa PPG Daljab 2025 di LPTK IAIN Ambon, yang mana pada hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025 akan melaksanakan uji kinerja di kelas 8 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan tema keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi juga. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Insya Allah kita semua dibanggakan. Bahagia. Ya, alhamdulillah. Seperti biasa ya. Hari ini kita melanjutkan materi yang minggu kemarin ya, yaitu tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Monggo. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik, sebelum kita memulai pelajaran ya, alangkah baiknya kita mendengarkan dulu lagu sambil nanti mengikuti ya alunan lagunya itu. Dimohon untuk berdiri dulu anak-anak ya. Putra Putri silakan berdiri dulu. Nanti tangan disiapkan seperti ini ya. Kalian lihat di monitor di situ ya. Nanti tinggal mengikuti lagunya di situ ya. Judulnya 17 Agustus ya di situ. Sudah siap? Siap, Pak. Siap. Sudah siap? Siap. Yuk. 1, 2, 3. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama air masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama air masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap
kembali. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan mengisi kehadirannya dulu ya, absensi ya. Tolong yang Bapak baca namanya angkat tangan atau dijawab ya. Fitri, Pink, Kia, Oil, Naila, Ica, Siva, Fira, Naswa, Alifa, Dila, Konita, Ali. Izin, Ali. Pak. Hah, kemana nih? Izin, Pak. Kemana? Izin, Pak. Kemana? Iya. Ada suratnya? Ada. Ada. Alvan, Hadir. Alvin, Tidak. Rahman, Dikit, Pak. Dikit, Pak. Alvin juga. Romi, Hadir, Pak. Fahmi. Hadir, Pak. Baik, berarti ada yang beberapa siswa yang tidak masuk ya. Baik, kita lanjutkan materi yang kemarin ya, yaitu tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat ya. Nah, sekarang Bapak mau apa ya? Ingat-ingat lagi yang kemarin itu, yaitu tentang keseimbangan. Apa keseimbangan itu? Siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa namanya? Naswa ya. Silakan. Apa keseimbangan itu Naswa? Keseimbangan adalah tidak berat kanan dan tidak berat kiri. Oh, artinya seimbang ya. Artinya tidak berat kanan dan tidak berat kiri. Ya, artinya seimbang ya. Artinya kalau kita itu menimbang sesuatu itu misalkan beratnya 100 kilo, yang kanan berarti yang kiri juga harus 100 kilo. Itu ya, artinya seimbang ya. Bagus. Terus apa lagi? Dunia. Siapa yang tahu atau yang ingat dunia? Siapa? Fitri. Apa Fitri? Dunia itu Fitri. Yang ada di alam semesta. Apa? Yang ada di dalam alam semesta. Yang ada di alam semesta begitu. Apa biasanya yang ada di alam semesta itu Fitri? Seperti gunung, pohon, laut, dan banyak. Ya, itu termasuk ya. Jadi dunia itu adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta. Jadi semuanya sudah isinya ya. Ada apa gunung tadi ya, ada laut, ada pohon, pokoknya isinya yang ada di dunia ya, itu dunia. Terus yang akhirat seperti topik kita. Apa? Ayo. Tempat berkumpulnya Manusia. Tempat berkumpulnya manusia. Betul atau salah? Betul atau salah teman-teman? Ayo. Akhirat itu katanya siapa namanya? Afan itu tempat berkumpulnya manusia. Akhirat itu. Betul atau salah? Ada yang mau melengkapi? Silakan. tempat terakhir umat yang berkumpulnya manusia. Tempat terakhir umat manusia. Tempat terakhir berkumpulnya umat manusia. Ya, itu akhirat ya. Jadi itu adalah arti-arti dari nanti materi yang akan Bapak sajikannya. Oleh karena itu seperti biasa silakan lihat bukunya masing-masing ya. Kita lihat sejenak kisah di layar ini ya. Silakan. Baik, sebelum kita mulai materi ya, Bapak ada sebuah video kisah ya, nanti kalian bisa mengamati terus mencari isi kandungannya di video itu ya. Oleh karena itu silakan semuanya menghadap ke layar di atas. Yuk, silakan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Simpul Kehidupan. Kali ini kita akan membahas rahasia di balik keseimbangan hidup menurut Islam. Siap untuk menambahkan harmoni dalam kehidupanmu? Jika siap, tanpa lebih lama lagi, mari kita mulai. Yang pertama, keseimbangan dunia dan akhirat.
Di dunia yang dipenuhi dengan kekacauan dan ketidakpastian, ada pencarian mendalam akan keseimbangan. Tapi bagaimana jika aku katakan kepada kamu bahwa keseimbangan itu melampaui batas dunia ini? Bagaimana jika aku katakan kepada kamu bahwa ia melampaui ke alam akhirat? Kita seringkali terjebak dalam hiruk-pikuk kehidupan, mengejar kepemilikan materi dan keinginan duniawi. Namun, meskipun kita terus-menerus mengejar, ada kekosongan dalam kita. Tapi, bagaimana jika kita berhenti sejenak dan merenungkan tujuan kita? Bagaimana jika kita mencari pemahaman yang lebih dalam tentang keseimbangan antara dunia ini dan akhirat? Dalam berusaha untuk keseimbangan ini, kita menemukan inti dari keberadaan kita bukanlah dalam akumulasi kekayaan atau status, tetapi dalam tindakan kebaikan, belas kasih, dan pengabdian. Saya dulu mengejar kesuksesan duniawi. Berpikir itu akan membawa kebahagiaan bagi saya. Namun, bukan sampai saya menemukan keseimbangan antara tanggung jawab duniawi dan pencarian spiritual saya, bahwa saya benar-benar menemukan kedamaian. Seperti halnya alam menjaga keseimbangan yang lembut, begitu juga kita harus berusaha untuk menemukan keseimbangan. Karena dalam keseimbangan ini, kita akan menemukan kepuasan dan kedamaian batin yang sejati. Seperti yang disampaikan dalam hadis, bukanlah orang yang paling baik di antara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat, atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia, hingga ia dapat memadukan keduanya. Hadis riwayat Ibnu Asakir dan Anas bin Malik. Yang kedua, keseimbangan dalam beramal. Dalam setiap langkah yang kita ambil, ada kekuatan besar yang tersembunyi dalam perbuatan baik. Namun, apa yang terjadi ketika kita mencari keseimbangan dalam beramal? Keseimbangan dalam beramal adalah tentang memberi dan menerima. Tentang memberikan sedikit dari apa yang kita miliki untuk memberi harapan dan kebahagiaan kepada orang lain. Ketika kita memberi, kita tidak hanya memberikan barang atau uang, tetapi kita juga memberikan sebagian dari hati kita. Dan dalam memberikan, kita menerima kepuasan yang tidak tergantikan. Tidak peduli seberapa kecil atau seberapa besar tindakan kebaikan kita, setiap langkah kecil memiliki kekuatan untuk mengubah dunia seseorang. Karena pada akhirnya, sejatinya kebaikan adalah bahasa universal yang menyatukan kita semua. Maka, mari kita terus berjuang untuk menemukan keseimbangan dalam beramal. Karena dalam berbagai kebaikan, kita menemukan makna sejati dari kehidupan, cinta, kasih, dan kedamaian. Keseimbangan dalam beramal adalah tentang memberikan dan menerima dengan tulus. Mari kita jadikan dunia ini tempat yang lebih baik dengan setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan. Yang ketiga, keseimbangan dalam pekerjaan dan beribadah. Dalam kegilaan duniawi yang terus berputar, ada sebuah tantangan besar yang seringkali kita hadapi. Mencari keseimbangan antara pekerjaan dan ibadah. Tapi, apakah kita mampu menemukan harmoni dalam kedua aspek ini? Ketika kita terjebak dalam alur rutinitas pekerjaan, seringkali kita lupa akan pentingnya ibadah. Namun, sebenarnya pekerjaan dan ibadah bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua aspek yang saling melengkapi. Keseimbangan antara pekerjaan dan ibadah bukanlah tentang mengorbankan salah satu untuk yang lain, melainkan tentang menemukan waktu dan ruang dalam hidup kita untuk menghidupkan kedua aspek tersebut. Saat kita memberikan waktu untuk beribadah, kita memberi kesempatan bagi diri kita sendiri untuk melepaskan beban, serta menghubungkan diri kita dengan Yang Maha Kuasa. Keseimbangan antara pekerjaan dan ibadah memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan dan ketenangan batin.
Karena kita tahu bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Maka, mari kita terus berusaha untuk menemukan keseimbangan antara dunia kerja dan ibadah. Karena dalam harmoni ini, kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Muzafir. Sibukkan tanganmu dengan melakukan pekerjaan duniawi, dan sibukkan hatimu dengan Allah. Yang keempat, keseimbangan dalam hubungan sosial. Dalam hirup pikuk kehidupan, terjalinlah hubungan yang membuat hidup ini berwarna. Namun, bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan dalam hubungan sosial kita? Terlalu sering kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari, hingga kita lupa akan pentingnya menjaga hubungan sosial. Keseimbangan dalam hubungan sosial bukanlah tentang seberapa banyak teman yang kita miliki, melainkan tentang kualitas dari hubungan tersebut. Kita perlu meluangkan waktu untuk mendengarkan, memahami, dan merawat hubungan kita dengan penuh kasih sayang. Saat kita merawat hubungan sosial kita itu dapat menciptakan lingkungan yang penuh dengan kehangatan dan dukungan. Dan dalam kehangatan tersebut, kita menemukan kekuatan untuk menghadapi segala rintangan dalam hidup. Keseimbangan dalam hubungan sosial memberi kita kebahagiaan yang sejati. Karena kita tahu bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan kehidupan ini. Bersama-sama, kita melangkah maju dengan penuh keyakinan dan harapan. Maka, mari kita terus berusaha untuk menemukan keseimbangan dalam hubungan sosial kita. Yang kelima, keseimbangan dalam menjaga diri. Dalam hirup pikuk kehidupan yang penuh dengan tantangan dan tekanan, berjaga dan menjaga keseimbangan diri adalah kunci untuk hidup yang sehat dan bahagia. Terlalu sering kita terjebak dalam kesibukan sehari-hari. Teman-teman, beberapa poin penting tentang keseimbangan hidup dalam Islam. Semoga video ini bisa menjadi pemicu untuk kita semua agar lebih konsisten dalam menerapkan keseimbangan dalam aspek kehidupan. Saya cukupkan video kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ya, tadi kan sudah menyimak video di layar itu ya. Poin-poin apa saja yang kalian tangkap pada tayangan tadi? Silakan yang bisa. Saya Pak. Apa saja? Ayo. Syekh Ibnu Jazari mengatakan bahwa gunakan tanganmu sebaik-baikmu. Gunakan tanganmu untuk melakukan dunia dan gunakan hatimu untuk Allah. Nah, bagi tepuk tangan, silakan. Jadi kita ya, baik, berarti kita menangkap satu poin beda ya dari tayangan video di depan tadi. Silakan yang lain, siapa yang mau ngasih poin lagi tentang tayangan video di depan tadi? Silakan. Silakan. Ada lagi? Fitri? Sudah cukup. Baik. Sekarang kita lanjut ke materi kita yang baru ya. Silakan anak-anak simak di layar ini ya sambil lihat materinya itu. Sekarang kita akan membahas tentang hadis Nabi tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat ya. Tujuan, sekarang Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran dulu. Yang pertama, memahami isi kandungan hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat ya. Seperti kita tahu ya, hidup di dunia itu bukan hanya mengejar materi kan ya, tetapi juga nanti harus apa? Membawa bekal nanti di akhirat pasti itu sudah ya. Makanya kita itu hidup di dunia bukan hanya mengejar materi, tetapi juga harus memikirkan nanti yaitu di dalam akhirat. Di sini kita tujuannya memahami isi kandungan hadis. Nanti hadisnya ya, nanti akan Bapak selipkan di depannya, yaitu tentang Rasulullah. Rasulullah itu kan mengejar dunia tetapi tidak melalaikan akhiratnya ya. Seperti apa contohnya? Seperti dulu ada 3 sahabat itu ya yang bertanya kepada Rasulullah ya, Rasulullah, saya selalu berpuasa
Rasulullah, saya selalu ibadah sholat, tetapi saya lupa tentang bekerja seperti itu. Artinya yang dikejar itu hanya apa? Akhirat ya. Jadi yang dikejar hanya akhirat, dunianya itu tidak dikejar sudah, dibiarkan sudah seperti itu ya. Kalau sekarang biasanya itu seperti ahli tasawuf gitu kan ya. Kan yang dikejar kan hanya akhirat kan ya. Yang di dunia dilupakan sudah. Nah, Rasulullah berkata, wahai sahabatku, sebaik-baiknya orang itu adalah ketika mereka itu beribadah dengan benar, tetapi juga tidak melupakan dunianya seperti itu. Jadi dunia dikejar, tetapi juga nanti akhirnya akhirat juga dikejar seperti itu. Jadi harus seimbang kata Rasulullah itu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini seperti itu. Bisa dipahami? Bisa? Baik, sebelum kita lanjut, kita adakan briefing dulu. Biar kalian satu, silakan berdiri semuanya. Ayo berdiri dulu. Bapak kasih contoh. Flash briefing permainan. Benar. Kalian. Yang pertama, botak. Artinya botak itu kalian pegang kepala seperti ini. Ya, pegang kepala seperti ini. Tapi nanti kalau bapak pegang botak, bilang botak ya, kalian pegang kepala seperti ini ya. Batik, pegang baju nanti kalian seperti ini, pegang baju. Kalau perempuan gini aja wes, ya, gini, ya. Terus batuk, pegang mulut, nunggu, batuk pegang baju kalian. Ya, nah seperti itu. Bisa mengerti? Coba bapak praktekkan ya. Botak, kepala seperti ini ya. Batik, baju ya. Batuk, mulut, nah seperti itu. Ini apa-apanya sudah ada di depan. Bisa? Coba. Ya. Botak, batuk, batik, botak, batuk, batik, batik, botak, batik, batuk, botak. Yuk tepuk tangan dulu. Baik, silakan duduk kembali. Sekarang kita lanjut ke materi. Di sini ada, silakan anak-anak di depan, silakan ke sini semua ya, menghadap depan. Di sini ada teks hadis. Siapa yang bisa membacakan? Bantu bapak, silakan. Kalau bisa bantu bapak, bacakan hadis yang ada di depan atau di materi ada itu. Siapa ya? Di mana kan? Siapa? Ayo silakan baca. Lakinni aqulu wa usiru wa ushari wa aqudu wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Terjemahannya. Tetapi aku berpuasa dan berbuka, sholat dan tidur, serta menikahi perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sudah jelas ya? Tadi kan Bapak sudah menjelaskan kan ya. Jadi Rasulullah itu pernah berfirman dalam hadisnya, yaitu tentang siapa yang berpuasa, berbuka, sholat dan tidur serta menikahi perempuan ya, maka dia adalah golongan dari umatku karena sunnahnya sudah diteladani seperti itu ya. Maka kalau kalian tidak berpuasa, tidak berbuka dan tidak menikah, baik perempuan dan laki-laki ya, maka Rasulullah itu memberikan contohnya itu bukan golonganku sudah seperti itu ya. Tetapi ini hanya di akhirat ya seperti itu. Tetapi juga nanti di dunia kan seperti itu. Bisa mengerti? Silakan dulu kalau ada mintanya. Ada? Yuk lanjut. Kita ke kandungan hadis. Silakan sambil dilihat materinya dan juga silakan Bapak yang akan membacakan materinya di depan. Kandungan dan makna hadis di sini. Keseimbangan dalam beribadah. Rasulullah SAW menyatakan ibadah yang seimbang itu adalah antara aspek rohani dan jasmani. Tidak terus-menerus puasa, tidak sholat malam tanpa tidur. Bisa mengerti kalian? Bisa. Gini maksudnya ya. Jadi Rasulullah itu mencontohkan ibadah di situ seperti aspek rohani dan jasmani itu harus seimbang. Apa rohani dan jasmani itu?
badan dan juga pikiran ya. Jadi harus seimbang ya, bukan hanya pikiran saja yang kalian ibadah, tetapi badannya tidak ibadah seperti itu. Kan ada kadang-kadang seperti itu kan ya. Hanya pikiran yang ibadah tetapi prakteknya itu tidak dilakukan. Kan seperti itu kan ya. Jadi Rasulullah itu tidak mengharuskan seperti itu atau melarang. Terus tidak terus-terusan berpuasa. Nah, jadi seperti puasa itu kan ada waktunya kan ya. Kalau biasanya kita sehari-hari itu ada yang puasa Senin Kamis seperti itu kan ya. Ketika bulan puasa kita itu harus puasa full 1 bulan seperti itu ya. Jangan nanti kita itu puasa 1 tahun full. Jangan ya, karena memang berlebih-lebihan itu tidak baik seperti itu. Makanya Rasulullah tidak menganjurkan seperti itu. Dan selalu sholat malam tanpa tidur seperti itu. Makanya ketika kita sholat malam itu apa saja biasanya? Sholat tahajud, sholat hajat, ya itu ya bisa. Ya itu ya. Jadi ketika kita sholat malam itu jangan berlebih-lebihan seperti itu ya. Harus ada istirahat seperti itu ya. Jangan kita full sholat malam dari malam sampai subuh seperti itu, tidak boleh ya. Makanya kita itu tidak boleh sholat berlebih-lebihan. Harus ada istirahat. Baik, bisa dimengerti? Bisa. Baik, kita lanjut. Yang kedua, pentingnya mengikuti sunnah. Hadis ini adalah peringatan bagi siapa saja yang ingin berlebih-lebihan dalam ibadah hingga menyimpang dari Nabi Muhammad SAW, karena ekstremisme tidak sesuai dengan Islam. Nah, sekarang dengarkan ya. Jadi kita itu beribadah jangan selalu berlebih-lebihan. Ada suatu contoh ya, tidak usah jauh-jauh, di dekat kita saja. Ada yang beribadah itu kadang ekstrim ya, artinya tidak apa ya istilahnya itu, keterlaluan ya. Ekstrim itu keterlaluan ya. Ketika kita sembahyangnya itu biasanya hanya di pikiran seperti itu, prakteknya tidak ada seperti itu. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Seperti itu. Makanya ketika kita melihat orang seperti itu yang ekstrim dengan beribadah itu, kita jangan mengikuti. Cari yang biasa-biasa aja, yang sudah disunahkan oleh Rasulullah. Seperti sholat 5 waktu ya. Ketika kita bulan puasa ya. Ketika kita hari Jumat, kalau yang putra biasa ke Jumat, kalau yang putri tidak diwajibkan seperti itu ya. Dan sunnah-sunnah yang lainnya seperti itu ya. Seperti Bisa. Kan tanya dulu. Ada? Kita lanjut dulu materi ya. Yang nomor 3, pernikahan. Pernikahan adalah bagian dari ibadah. Nabi menegaskan bahwa siapa yang menikah adalah sunnah dan bagian dari jalan hidup yang seimbang dan sesuai fitrah seperti itu ya. Jadi kalian nanti ketika sudah waktunya umurnya, kalian juga akan menikah. Laki-laki maupun yang perempuan semuanya akan menikah. Oleh karena itu menikah itu adalah fitrah yang memang sudah dianjurkan oleh Rasulullah. Ketika sudah umurnya sudah mencukupi, baiknya kita itu menikah. Untuk apa? Untuk istilahnya itu menghilangkan hawa nafsu ya, hawa nafsu kalian. Karena dari manusia itu ada hawa nafsu yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Karena itu menikah itu adalah seperti itu tujuannya ya, untuk menahan agar kalian tidak istilahnya melakukan hal-hal yang haram seperti itu. Bisa mengerti? Bisa. Silakan lanjut. Bapak lanjutkan materi dulu. Contoh sikap keseimbangan hidup di dunia dan akhirat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini lihat di depan ya, Bapak bacakan contoh pertama ya. Untuk ini contoh kasus. Seorang anak pelajar di sekolah atau mengerjakan PR lalu berhenti sejenak untuk menunaikan sholat zuhur. Nah, ini contoh kasus ya. Misalkan kalian ketika waktunya sudah waktu zuhur ya, kalian itu mengerjakan PR atau asar atau maghrib atau isya misalkan ya, kalian mengerjakan PR. Ketika sudah Allahu Akbar, baiknya kita itu berhenti sejenak ya, karena itu sudah waktunya kita sholat seperti itu. Jadi kita itu dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, tidak selalu kita waktunya belajar, ada orang Natal dulu diterobos seperti itu ya, nggak boleh ya, harus ada ringan-ringannya seperti itu ya.
Jadi harus seimbang. Ketika kita belajar, ketika sudah waktunya sholat, kita harus Sholat. Itu artinya seimbang. Seimbang. Contoh kedua, mengajarkan anak bahwa pendidikan itu penting, tapi kewajiban kepada Allah tetap harus dijalankan dengan tepat waktu. Seperti itu sudah. Pendidikan penting atau tidak pendidikan? Nah, penting karena kalau kita tidak melakukan jenjang pendidikan, kita tidak akan mengetahui pengetahuan macam-macam sudah ya. Itu pendidikan yang adanya di pendidikan pengetahuan itu ya. Tetapi kita juga harus tepat waktu ya. Ketika waktunya sudah beribadah, kita harus segera seperti itu ya. Ketika suatu contoh seperti di Mekah seperti itu. Ketika di Mekah itu semuanya berjualan, kegiatan sudah aktif. Ketika ada kemenangan azan, semua ditutup ya. Kegiatan semuanya ditutup dulu ya untuk melaksanakan ibadah sholat seperti itu. Itu salah satu contoh ya. Bisa mengerti? Bisa. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nggak ada. Lanjut ya. Contoh ketiga, anak bermain dengan teman-teman di sore hari, lalu menghadiri kelas mengaji dan membaca Al-Quran setelah maghrib. Nah, ini artinya apa? Disiplin ini berarti ya. Jadi ketika sore itu mereka itu mengaji dulu ya. Habis mengaji ini apa? Menghadiri kelas mengaji dan baca Al-Quran setelah maghrib. Bermain dulu ya. Anak itu bermain sorenya, baru setelah maghrib itu menghadiri kelas mengaji. Artinya apa? Waktunya itu tersusun sudah ya. Ketika siang atau sore biasanya main, kalau anak-anak kan main kan ya. Jadi waktunya main seperti itu ya. Ketika sudah waktunya maghrib harus apa? Menghadiri kelas mengaji dan baca Al-Quran seperti itu. Seperti Bisa. lanjut dulu kalau ada pertanyaan. Contoh yang terakhir, anak aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan juga ikut lomba azan atau hafalan surat di masjid. Maknanya menumbuhkan kecintaan kepada dunia dan akhirat secara bersama-sama. Di situ maknanya ya. Jadi ketika kita aktif mengikuti ekstrakurikuler, ekstra yang ada di sekolah atau di pondok atau di madrasah ya, ekstra itu kegiatan tambahannya seperti itu. Ketika kita aktif, misalkan kalian aktif ya ekstrakurikuler, kita sejenak itu juga harus ikut lomba adzan di sini dan juga hafalan di masjid. Tetapi di situ juga apa poinnya? Di situ ikut kegiatan ya, tetapi juga ikut kegiatan yang lain seperti hafalan dan juga lomba adzan. Jadi seimbang kan ya. Yang pendidikan diambil, yang keagamaan juga diambil. Yang pendidikan untuk dunia, yang amal itu untuk akhir. Bisa mengerti? Bisa. Silakan dulu kalau ada yang ditanyakan. Dulu lanjut materinya. Lanjut. Baik, kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita ke nilai yang diajarkan dalam hadis. Seimbang antara ibadah dan kebutuhan jasmani dan rohani. Ada rohaninya tadi itu ya, tadi lupa. Jadi seimbang, artinya kita itu ketika menyeimbangkan hidup itu baik rohani dan jasmani itu harus seimbang. Seperti yang Bapak katakan tadi itu ya. Ketika kita itu mengejar dunia, bekerja sudah seperti apapun bekerjanya, tetapi juga harus seimbangkan dengan kebutuhan akhirat. Seperti apa akhirat itu? Kita harus ibadah, ya, amal, sedekah, itu tujuannya nanti di akhir. Itu ya. Jadi jasmani dapat, rohani juga dapat. Seperti itu. Jadi seimbang. Terus dunia, nilai yang nomor 2, dunia boleh diraih, tapi tidak boleh melupakan akhirat. Nyambung ini sudah ya. Seperti tadi jasmani dan rohani sama-sama dipakai, keseimbangannya dunia dan akhirat nanti sama-sama mendapatkannya. Seperti itu ya. Terus yang terakhir, ikuti sunnah Nabi atau Rasulullah SAW sebagai jalan hidup terbaik. Jadi sunnah-sunnah Rasulullah itu harus kita ikuti ya. Apapun itu sudah, karena itu memang sudah apa ya, memang terbaik untuk umat manusia seperti itu ya. Makanya sunnah Rasulullah itu seperti menikahlah, seperti itu kan sunnah Rasulullah kan yang diikuti. Terus apa lagi? Umroh, haji itu kan sunnah Rasulullah. Itu kan baik, makanya kita harus mengikuti. Yang tidak baik sebaliknya juga jangan diikuti seperti itu. Lebar ya tentang materinya. Sekarang kita ke diskusi. Nanti refleksinya ketika selesai diskusi ya. Sekarang kita diskusi, kita buat kelompok. Nanti Bapak kasihkan lembar kerja
siswa ya, tetapi ini berkelompok ya, nanti kalian diskusikan jawab pertanyaan yang ada di LKBD-nya ini ya. Bisa? Bisa. Baik, Bapak bagikan dulu. Lihat dulu di lembar kerjanya, lihat dulu. Sambil Bapak kasih penjelasan dulu ya. Lihat di soal nomor 2, kerja kelompok yang membuat cerita pendek kisah gitu ya. Nanti kalian buat cerita pendek, apapun itu ceritanya, temanya bebas ya. Yang penting temanya itu harus nyambung tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Bebas sudah temanya seperti apa. Nanti kalian buat, ketika sudah selesai, nanti presentasi per kelompok atau 2 orang, 3 orang di depan satu-satu. Nanti teman yang lain menanggapi seperti itu ya. Bisa mengerti? Baik, silakan, selamat mengerjakan. Oh iya, ini suaranya. Ini. Kalau ada yang kesusahan, silakan tanyakan ya Bapak. Saya buat. Ya. Mendengar suara yang berkumandang. Suara yang berkumandang. Baik, apakah sudah mengerjakan? Sudah. Baik, kalau sudah silakan kelompok pertama yang mau presentasi di depan. Siapa? Saya, Pak. Ayo monggo, silakan. Di depan. Oh ya, sebelum dimulai ya, nanti teman-teman yang lain ini ya, atau kelompok yang lain nanti perhatikan presentasi teman yang ada di depan. Nanti kalian itu memberikan pertanyaan atau tanggapan ya, sebanyak-banyaknya sudah ya. Yang penting kalian itu harus bertanya, jangan sampai tidak seperti itu ya. Seperti? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang hidup seimbang, dunia bahagia, akhirat selamat. Pada hari Rabu, kita melaksanakan ibadah puasa bersama. Sore harinya kita bersih-bersih pondok bersama. Malam kita melaksanakan sholat tahajud. Dan keesokan harinya kita jalan-jalan bersama untuk merasakan isi dunia agar tidak boring dan jenuh. Sudah menanggapi atau bertanya, silakan. Siapa? Fitri? Monggo, Fitri, kalau mau bertanya. Jadi kesimpulan cerita tersebut apa? Kan di sini saya menjelaskan hidup seimbang, dunia bahagia, akhirat selamat. Nah, di sini kan kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Puasa itu berhubungan dengan akhirat. Dan di sini kita melaksanakan bersih-bersih lingkungan, kayak melaksanakan kegiatan itu kan berurusan dengan dunia. Dan di sini kita ada jalan-jalan, merasakan kebahagiaan dunia. Kan sudah lengkap di sini terisi semua yang sudah saya Mempresentasikan di depan, silakan. Baik, tunggu dulu ya. Seperti biasa, teman-teman yang lain tolong diperhatikan ya ketika teman kalian presentasikan di sini ya. Dan nanti cari poin-poin yang mau ditanyakan. Itu ya, poinnya apa saja nanti silakan kalian mengajukan pertanyaan. Monggo, silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membacakan cerita dari kelompok 5.
hari Senin, saya melihat teman saya sedang bermain. Dan saat ia mendengar suara azan yang berkumandang, dan ia langsung bergegas untuk menunaikan sholat. Dan itulah contoh keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, sudah. Baik. Teman-teman yang lain bisa dimengerti pengertiannya teman-teman yang ada di depan presentasinya? Bisa. Baik, kalau bisa silakan siapa yang mengajukan pertanyaan? Saya mau dulu. Monggo. Ayo. Kan? Ya. Go. Kan di sini materinya hidup seimbang, dunia bahagia, akhirat selamat. Dan di situ presentasinya saya melihat teman-teman saya bermain. Maksudnya saya itu bermain bersama apa cuma melihat gitu? Apa cuma merasakan? Sudah itu. Udah bagus. Baik. Alvan, ini perwakilan kelompok yang putra. Tadi ada pertanyaan dari temannya ya. Tadi itu apa? Istilahnya kita menyapu itu, menyapu. Pertanyaannya menyapu apa? Membersih-bersih. Bermain ya. Ketika kamu bermain dengan teman-temannya itu ya, itu implementasinya itu apa bermain dengan badan ya, apa dengan pikiran, apa dengan apa lagi? Apa dengan mata? Dengan mata, apa hanya dengan dilihat seperti itu ya. Silakan. Jadi ada 3 pertanyaannya ya. Apakah dirasakan ya dengan badan, apa hanya dilihat, apa dirasa oleh hati seperti itu ya itu. Silakan. Jawabannya dengan melihat. Melihat temannya bermain berarti. Ya. Silakan, yang lain. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo, siapa lagi? Samudra. Ayo, siapa? Sudah. Cukup. Baik, kita kasih pulang dulu untuk kelompok putra. Baik, terima kasih ya kepada siswa-siswi tadi yang sudah mempresentasikan di depan. Nilainya kalau menurut Bapak itu sangat bagus. Kesimpulannya pada materi kali ini adalah kita lihat di depan dulu ya. Ikutilah jalan Nabi dan hidupnya ya. Jalan Nabi hidupnya berarti yang ketika Rasulullah itu ada di dunia ya, ketika hidup. Itu harus seimbang antara dunia dan akhirat adalah kunci keberhasilan hidup yang sejati. Jadi intinya seperti itu sudah. Jadi ikutilah anjuran dari Rasulullah. Apa yang disunahkan ikuti ya, apa yang dilarang ikuti. Baik itu hadis ataupun itu ayat yang langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus ikuti ya, seperti itu. Jangan nanti kita terlalu ekstrim. Artinya beribadah atau melakukan kegiatan dunia itu terlalu berlebih-lebihan ya. Biasa saja sudah ya, semampunya kita. Karena yang berlebih-lebihan itu memang tidak dianjurkan oleh Rasulullah ya. Harus seimbang. Ketika kita mengejar dunia, harus juga mengejar akhirat. Seperti itu. Bisa mengerti? Baik, terima kasih untuk hari ini ya. Moga-moga bermanfaat ya. Amin. Kurang lebihnya Bapak akhiri, tetapi sebelum Bapak akhiri silakan putra untuk memimpin doa ya, agar ilmu yang didapat kita itu bisa bermanfaat ya. Silakan. Marilah kita baca doa sebelum tutup. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqihana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqihana wa qarabati lana
maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.